Salam, kali ini kita jumpa lagi dan pembahasan kali ini berfokus kepada notasi faktorial bagian dari kaidah pencacahan. Dalam kaidah pencacahan kita mengenal beberapa aturan. Nah, di mana aturan-aturan itu akan menjadi dasar dalam perhitungan kita menentukan banyaknya kejadian dari suatu percobaan. Nah, ini saya akan melanjutkan beberapa metode yang akan biasa digunakan dalam kaidah pencacahan. Ada notasi faktorial, dia dikasih simbol tanda seru seperti ini. Jadi 2 tanda seru dibaca sebagai 2 faktorial. Untuk notasi faktorial berlaku dalam perhitungannya adalah sebuah deret dari bilangan asli yang batas minimalnya adalah angka 1. Jadi untuk 2 faktorial itu akan sama dengan 2 kali 1. Nah, nilai ini kita tinggal kalikan, hasilnya akan sama dengan 2. Kemudian untuk 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Kemudian kita kalikan seluruhnya, hasilnya akan jadi 6. Untuk 4 faktorial itu akan sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya akan sama dengan 24. Untuk notasi faktorial caranya seperti ini. Jadi kalian bisa melanjutkan untuk 5 faktorial, 6 faktorial dan seterusnya. Itu hampir sama saja garis besarnya. Sebagai contoh untuk 5 faktorial, ini akan saya tuliskan. Berarti akan sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan terakhir dikali 1. Hasilnya kita kalikan seluruhnya menjadi 120. Demikian untuk notasi faktorial. Nah, sebagai catatannya harus diingat bahwa ini merupakan bagian dari perhitungan sebuah peluang, karena itu tidak mungkin ada peluang yang nilainya sama dengan 0. Jadi sebagai catatannya 0 faktorial hasilnya akan sama dengan 1. Ini sebagai catatannya saja untuk menjelaskan bahwa dalam sebuah peluang tidak pernah ada peluang yang 100%, demikian pula tidak ada peluang yang 0. Saya lanjut untuk pembahasan tentang permutasi. Nah, permutasi akan dibagi menjadi beberapa. Yang kita bahas kali ini adalah permutasi dari n unsur yang tersedia dipilih hanya k unsur. Nah, untuk permutasi yang seperti ini rumusannya akan ditulis n faktorial dibagi n dikurang k dalam kurung faktorial. Oke, kita bisa lanjut ke contoh. P42 ini akan sama dengan, atau permutasi 42 dalam perhitungan akan sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 dalam kurung faktorial. Nah, kemudian ingat faktorial di sini penulisannya seperti yang di atas. Jadi penjabarannya bisa dibuat seperti yang di atas. Ini kita tuliskan dulu, kemudian ini kita kurangkan, hasilnya akan sama dengan 2 faktorial. Nah, sebagai catatan, untuk 4 faktorial ini tidak bisa langsung kita bagi. Jadi tidak boleh langsung bagi 4 faktorial dibagi 2 faktorial hasilnya jadi 2 faktorial. Tidak boleh. Karena 4 faktorial itu bukan 4. Karena itu kita perlu menjabarkannya seperti yang di atas. Jadi ini kalau ditulis 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian akan dibagi dengan 2 faktorial 2 kali 1. Nah, untuk bilang ini baru boleh kita bagi, karena ini perkalian, jadi kita tinggal membagi antara bagian atas dan bagian bawahnya. Dan tersisalah bagian atasnya hanya 4 kali 3, sedangkan bagian bawahnya habis. Nah, kalau habis berarti yang sisa adalah angka 1. Kemudian kita kalikan 4 kali 3 12. Bawahnya 1, 12 dibagi 1 hasilnya akan sama dengan 12. Ingat ya, pembagian itu ketika habis hasilnya bukan 0. Pembagian itu habis tidak menghasilkan 0. 0 itu hanya dihasilkan dalam pengurangan. Ketika dia habis
hasilnya 0. Tapi dalam pembagian kalau habis sisanya 1. Nah, penulisan seperti ini juga bisa kita tulis dalam bentuk yang lain. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini, 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, kita tinggal memperhatikan bagian penyebutnya 2 faktorial. Jadi penjabarannya kita cukup sampai di bagian 3 saja. 4 kali 3, kemudian 2-nya tulis sebagai 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ini kan sama dengan 2 kali 1. Jadi kita cukup tuliskan seperti ini saja. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya antara yang di atas kita bagi dengan yang di bawah. Nah, ketika dia nilainya sama, ini baru boleh dibagi. Tapi nilainya berbeda seperti ini, kita tidak boleh langsung membagi. Jadi untuk yang ini kita boleh membaginya. 2 faktorial dengan 2 faktorial habis. Ingat, kalau habis berarti penyebutnya sisa 1. 4 kali 3 12. 12 bagi 1 hasilnya 12. Nah, demikian untuk penjelasan P42 dan P52 pun hampir sama. Ini kalau diuraikan jadi 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial. Nah, hasilnya akan sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Ingat, kita jabarkan boleh pakai yang contoh pertama atau yang kedua. Nah, kalau pakai contoh yang pertama berarti kita tulis sampai berhenti di angka 1. Demikian pula bawahnya kita akan jabarkan sampai berhenti di angka 1. Nah, kemudian ini angka yang sama kita bagi habis. Misalkan 5 kali 4 hasilnya sama dengan 20. Nah, jika menggunakan cara yang kedua, 5 faktorial dibagi 3 faktorial, maka kita cukup jabarkan sampai 4 saja. Nah, di bagian 3-nya kita tulis sebagai 3 faktorial. Kita bagi dengan 3 faktorial. Ini karena ini sama, ini boleh dibagi habis. Misalkan 5 kali 4 hasilnya akan sama dengan 20. Ya. Oke, untuk permutasi demikian. Nah, untuk penggunaan permutasi sendiri kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk kali ini yang kita akan bahas hanya cara perhitungannya. Kemudian kita masuk ke bagian kombinasi. Untuk kombinasi hampir serupa dengan permutasi, hanya nanti penggunaan kombinasi dengan permutasi pasti berbeda. Dan secara rumusan juga berbeda. Untuk kombinasi dirumuskan sebagai CNK akan sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial dikali dengan K faktorial. Jadi di bagian kombinasi ada selanjutnya itu kali K faktorial, sedangkan bagian permutasi hanya sampai N min K faktorial. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh soal. C42 berarti akan tulis sebagai 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial. Nah, jangan berhenti sampai sini, kita lanjutkan dikali dengan K faktorial, K-nya nilainya 2. Kemudian hasil pengurangannya baiknya kita tulis ini 2 faktorial, ini 2 faktorial. Nah, ingat bahwa 2 faktorial dikali 2 faktorial tidak boleh kita bagi dengan 4 faktorial karena hasilnya berbeda. Nah, lebih baik kita jabarkan. Kita mengikuti langkah yang kedua saja ya, karena ini akan lebih pendek. Cara perhitungan kita tidak perlu menulis panjang-panjang. Jadi kita akan berhenti sampai di 2 faktorial. Nah, kemudian di bawahnya tulis lagi 2 faktorial. Nah, ini terserah mau dibagi dengan yang mana, hasilnya pun akan sama saja. Nah, setelah itu 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, 2 faktorial kalau kalian masih ingat belajaran sebelumnya itu hasilnya 2 faktorial akan sama dengan 2. Jadi nilainya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, perhatikan bahwa nilai permutasi P42 dengan kombinasi C42 itu kombinasi akan menghasilkan angka yang jauh lebih sedikit dari permutasi. Pada permutasi masih akan hasil 12, sedangkan pada kombinasi hasilnya 6. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya yaitu C52. Kembali kita menggunakan pedomannya ini ya. N-nya kita masukkan 5, N min K berarti 5 kurang 2 faktorial dikalikan dengan K 2 faktorial. Kemudian sekarang kita jabarkan 5 dikurang 2 itu sama dengan 3 faktorial
dikali dengan 2 faktorial. Nah, dari sini kita lihat bahwa di bagian penyebut terbesarnya adalah 3 faktorial. Jadi bagian atasnya kita jabarkan cukup sampai 3. Ya, jadi bagian 3 langsung kita buat faktorial. Jadi 21-nya kita tidak perlu tulis karena 3 faktorial kan. 3, 21. Nah, kemudian bagian bawahnya tetap kita tulis seperti ini. Nah, 3 faktorial dengan 3 faktorial ini bisa kita bagi habis. 2 faktorial hasilnya 2, 5 kali 4 hasilnya 20. Kemudian dibagi dengan 2 hasilnya jadi 10. Nah, perhatikan lagi bahwa pada P52 hasilnya 20, sedangkan pada C52 hasilnya 10. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai kaidah pencacahan tentang dasar-dasar perhitungan dari notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Kita akan masuk ke dalam penjelasan lebih jauh di video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam.